Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar edisi akhir pekan Anda? Semoga selalu baik, sehat, bahagia pastinya. Sabtu 11 Oktober 2025. Alhamdulillah Nisa bisa kembali lagi hadir siang hari ini. Dan seperti program spesial dari kita setiap akhir pekan keluarga Fas, Dialog UMKM Magelang hadir kembali untuk Anda hingga nanti di jam 2 siang bersama dengan Nisa. Ada juga Gus Khalil Rahman selaku Direktur Lembu Wikarta, dan tamu istimewa kita ada Mas Asnawi dari Nangkring dan Karakter Kopi. Rahasia antara kopi, rezeki dan juga Asnawi. Ada juga Nisa dan sama Gus Khalil Rahman pastinya ya. Nah, temanya adalah rahasia antara kopi, rezeki dan Asnawi. Jadi untuk Anda keluarga Fas yang mau gabung, nanti silakan manfaatkan melalui 0815 78709640-nya. Keluarga Fas juga bisa dengarkan kami di live streaming. Lanjut saja download aplikasi Sefara ataupun juga Noise. Kita sapa dulu, ada Gus Khalil Rahman selaku Direktur Lembu Wikarta dan juga Mas Asnawi dari Nangkring dan Karakter Kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Gus? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat walafiat Mbak Nisa. Dan seminggu terakhir ini cuacanya panas sekali. Panas ya. Semoga kita juga tetap sejuk. Sesejuk siang ini tiba-tiba ketemu kopi nih Gus ya. Iya. Kita ngobrol Segar. tentang kopi. Langsung ini banyak ide-idenya langsung muncul ini. Katanya banyak yang bilang kalau belum ngopi belum dapat inspirasi juga ini Gus ya. Nah, Itu nanti Pak Asnawi yang paling banyak pakarnya bicara. ini ya. Pakarnya. Jadi kalau Gus Khalil Rahman cukup untuk menikmati kopinya saja. Setuju saya. Iya, dari Nangkring dan Karakter Kopi ada Mas Asnawi ya. Sebelum kita juga ngopi yang jauh ini ya. Katanya kalau udah ngopi yang jauh, idenya juga insya Allah banyak ini Mas Asnawi ya. Kita kenalan dulu aja. Boleh. Mas Asnawi bisa perkenalan di awal, selain sudah tahu keluarga Fas dari flyer kemarin ya. Mas Asnawi dari Nangkring dan Karakter Kopi. Boleh disampaikan Mas? Ya, boleh. Selamat siang semuanya, Mbak Nisa. Selamat siang, Pak. Mohon maaf, Pak Maman. Pak Maman. Iya. Ya, selamat siang juga. Aku Asnawi, aslinya dari Grabak Losari sih. Ya. Terus di sini hari ini mencoba untuk membuka usaha di bidang kopi yang pakai brandnya ada Nangkring dan juga Karakter Kopi. Begitu. Nangkring ya. Nangkring. Nangkring. Ya. Jadi istilah nangkring ini ya. Kalau kita kan Nangkring. biasanya ada angkringan. Nah, ini Betul. nangkringnya diambil Nangkring. kata nangkringnya ya. Nongkrong nangkring. Memang basically dari nangkringnya itu dari angkringan. Jadi dulunya kalau dibilang kenapa sih kita ngambil nama nangkring, itu persis yang jenengan sampaikan barusan. Nongkrong neng angkringan. Nongkrong di angkringan. Awalnya. Ya. Iya, awal nangkring itu kayak begitu. Nongkrong di angkringan. Makanya kita ambil yang gampang, kayaknya easy listening nih. Nah, Iya. nangkring begitu. Iya. Terus kedepannya ya udah kita merger menjadi ada Karakter Kopi juga yang lebih spesifik di kopi. Oke. Baik, ini memulai sebuah usaha nangkring dan Karakter Kopi Iya. ini dari tahun berapa Mas Asnawi? 2016 lah, 16. Sudah cukup lama, iya. 2016 Hampir ya. 10 tahun Mas. Ya, ini jalan di 10 tahun ini mendekati. Ya, jadi awal berdirinya sebuah usaha nangkring dan Karakter Kopi ini, Iya. kenapa memilih kopi? Atau basicnya memang sudah suka kopi, atau memang dari latar belakang tanah kelahiran? Kalau kita tahu kan dengar Losari Grabak ini perkebunan kopinya Banyak kopinya banyak di sana Gus ya. Betul. Ya, tepat sekali betul di Aduh, aku Losari. cenayang ini berarti. Losari itu kan bisa dibilang orang yang lahir di sana kayak lahir di bawah kebun kopi atau di pohon kopi. Iya. Jadi bayi udah tahu rasanya kopi, aromanya kopi. Nah, kita tentu lihat orang tua kita udah bergelut dengan perkebunan kopi, dan eranya sekarang perkebunan dan pertanian tuh bukan hanya digeluti orang yang bisa dibilang orang kampung ya, atau Iya. orang yang kurang secara pendidikan SDM-nya, tapi justru milenial ini udah mulai merambah di dunia pertanian dan perkebunan. Oke. Nah, dengan sentuhan yang lebih
modern dan juga lebih uh, apa ini up to date lah begitu. Kira-kira Baik. seperti itu, Mbak. Jadi memang sesuai tebakan ini tadi cuma nebak aja kalau Losari Gerabak itu identik dengan perkebunan kopi nih Ya. Gus ya. Dan ternyata kecintaan kopi dari lahir, bahkan lahir ini sudah ada tandanya harus cinta kopi Harus ya. cinta kopi. Nah, dari tahun 2016 16. basicnya yang memang sudah tahu seluk-beluk kopi ini atau akhirnya mengambil sebuah ilmu atau jurusan untuk menggali lagi kopi itu seperti apa? Eh, Awalnya sih bisa dibilang itu mengalir aja kalau masuknya di dunia kopi itu. Karena dari awal kami sendiri tuh nggak punya background di F&B, itu juga nggak ada begitu. Cuman memang ada ketertarikan ingin memiliki sebuah usaha. Iya. Nah, awalnya makanya kita ngambil yang paling gampang di masa-masa masih kuliah atau masih awalan untuk bekerja tuh, kita melihat peluangnya angkringan nih gitu untuk anak-anak muda nih gitu. Bisa disambi kira-kira Betul, begitu ya. betul, tepat sekali kayak begitu. Kemudian era selanjutnya kan masuk di 2015 ke sini tuh udah mulai boomingnya kopi dengan digaungkan yang film filosofi kopi dan lain-lain itu. Oke. Nah, dari situlah kita mencoba untuk ikut ambil bagian lah. Kenapa tidak kita orang sekeliling juga ada sumber daya alamnya, kenapa kita nggak ikut hanya sebagai penonton, kan sayang begitu aja. Iya, Masa jadi hanya sekedar kopi kita harus menunggu brand dari luar ya. Iya. ternyata kalau dari Gerabak sendiri apalagi Losari ini juga banyak ditanam jenis kopi Berbagai jenis yang kopi. baik juga ini Gus ya. Oke, untuk Mas Asnawi terima kasih untuk awalan ceritanya. Namanya Nangkring dan Karakter Kopi. Kopi. Nah, nangkring dan karakter kopi tadi nongkrong di angkringan sambil ngopi, lalu ada karakter kopi ini. Jadi dua dalam satu usaha ada dua varian model ini atau apa? Betul sekali. Kalau di sekarang yang masih eksis tuh tinggal di apa ini Sawangan saja. Yang di tepatnya di Penggaron Lor, Gondowangi Sawangan. Itu kita buka outletnya untuk Nangkring Cafe dan juga karakter kopi di situ. Nah, untuk karakter kopi juga kita ngambil nama karakter kopi itu inginnya bisa memunculkan minimal lah karakter yang ada di Kabupaten Magelang tuh kopi apa aja sih gitu. Baik jenis Robusta maupun Arabica. Nah, kita bisa kenalkan ke sekeliling, syukur-syukur bisa ya ke merambah yang lebih luas lah gitu. Harapan utamanya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Asnawi. Nah, ini untuk mendapatkan bahan bakunya, bahan utama adalah kopi ini ya, Mas Asnawi ya. Kesulitan atau tidak? Atau langsung mengambil dari cukup untuk dari Losari saja ini sudah mencukupi? Kalau untuk kebutuhan sendiri sih ya, untuk kebutuhan kafe, kami rasa dari kebun sendiri atau dari sekitar tuh masih sangat memungkinkan. Tapi beberapa tahun terakhir kita juga mencoba untuk mengembangkan usaha ini, bahkan mencoba untuk sekali-kali lah nimbrung di teman-teman yang udah ekspor gitu, sekalipun kita masih ikutnya di forwarder gitu. Nah, artinya kalau udah masuk di dunia yang lebih luas, di bisnisnya lebih luas, itu tentu kalau hanya ngejar dari lokal Losari aja sudah sangat Belum kurang mencukupi, gitu sudah ya. tidak Betul, mencukupi. Betul Baik, seperti itu. terima kasih Mas Asnawi ya. Nah, kita ke Gus Solil Rohman selaku Direktur Lembowe Karta melihat geliat sebuah usaha, apalagi Mas Asnawi juga terbilang masih muda ini ya sebagai pengusaha, lalu bikin kafe dan tahu peluang ini istilahnya ini Gus. Bagaimana ini Gus? Ya. Terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Mas Asnawi. Alhamdulillah hari ini kita jumpa kembali dalam acara rutin tiap pekan Mas Asnawi, Dialog UMKM. Fungsi dan tujuannya adalah kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan juga berbagi jatuh bangun para UMKM pengusaha yang ada di Magelang dan sekitarnya. Kita tahu berusaha atau berwirausaha itu membutuhkan bukan hanya pengetahuan, ilmu, tapi juga sisi melik atau detail-detail yang
setiap orang dan setiap momen itu selalu unik. Disinilah kami mencoba membuka dialog UMKM itu agar para pengusaha atau pelaku yang sedang berjalan atau yang mau berjalan, kita bisa saling memperkuat pengetahuan itu. Yang kedua, bicara tentang kopi di Indonesia atau di dunia pada umumnya, memang 20 atau 25 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Mbak Nisa. Mas Asnawi yang sudah bergelut 10 tahun itu salah satu buktinya. Sebuah UMKM, sebuah usaha kecil, menengah atau besar, 10 tahun itu sudah jadi bukti bahwa ternyata masyarakat sangat menerima kopi itu dan juga menjadi bagian minuman keseharian yang tidak bisa dilepaskan. Mungkin orang akan merasa atau mengatakan mudah bikin minuman kopi karena tinggal ngecor air panas di gelas yang sudah ada kopinya. Tapi nyatanya banyak juga orang ketika mau minum kopi harus datang ke warung, Mas Asnawi ya. Saya juga nggak tahu faktanya sampai hari ini saya juga merasakan itu, Pak Nisa. Di rumah saya bisa bikin sendiri. Dan ketika saya bikin atau beli kopi di luar, itu juga sesungguhnya secara rasa tidak jauh beda. Ini yang menjadi kekuatan kopi sampai hari ini, di mana sesungguhnya ketika kita bicara kopi itu sesungguhnya ada dua hal yang sedang dijual oleh pengusaha kopi. Yang satu menjual rasa, dan yang kedua menjual suasana. Benar. Dan ternyata setiap warung kopi yang satu dan yang lainnya itu memang suasananya masing-masing itu unik. Ada sesuatu yang katakanlah kalau bahasa romantisnya ngangeni. Padahal dari segi tempat juga gitu-gitu aja, tempat duduknya juga gitu-gitu aja, atau mungkin meja yang ada di warung itu lebih baik punya kita yang ada di rumah. Faktanya orang tetap ada rasa kangen kembali di situ. Jadi dua hal itu, rasa dan suasana yang tidak bisa atau tidak ada di komoditas lain. Jadi ada nilai plus seseorang pengusaha UMKM ketika dia jualan kopi yang bisa dirasakan, tapi saya sendiri belum menemukan definisinya, Mas Asnawi. Mas Asnawi mungkin bisa hanya memberikan deskripsinya aja. Saya hanya bisa membayangkan ketika Mas Asnawi tadi udah cerita. Tapi ketika saya datang ke tempatnya kopinya Mas Asnawi, itu pasti ada sesuatu yang memang layak jual. Lalu yang ketiga gini, Mbak Nisa. Dari tradisi minum kopi yang kita ketahui 25 tahun terakhir sangat menjamur di masyarakat kita, itu mempunyai imbas terhadap peningkatan permintaan kopi yang selama ini dianggap sepele sama petaninya, tapi ternyata permintaannya kok terus. Tapi anehnya kok harganya kok bisa bertahan gitu, nggak bisa naik, ini gimana? Padahal faktanya peningkatan permintaan kopi dari tahun ke tahun itu meningkatnya luar biasa. Selalu. Ditambah banyak pabrik-pabrik yang 50 tahun terakhir menguasai pasar minuman itu sudah ada yang gulung tikar karena memang beralih ke kopi. Sampai hari ini kita hanya menduga-duga bahwa kopi ini menjadi salah satu komoditas perdagangan dunia yang cukup menjanjikan, Mas Nawi ya, untuk terus dikembangkan. Lalu yang selanjutnya menarik kita bicara kopi di Magelang ini adalah banyak sekali kebun-kebun di sekitar kita, Mbak Nisa, yang menghasilkan kopi dengan rasa-rasa yang unik antara lereng gunung
misalnya di Lomoyo atau Andong Iya. atau di Merbabu atau di Merapi itu umum masyarakat tanam kopi Ya. dan rasanya, aromanya unik-unik, Bisa berbeda ini ya. berbeda. Gus, ya. Tapi sampai hari ini saya belum mendapatkan warung kopi di sekitar Magelang yang brandnya cukup kuat yang menjual Kopi lokal. kopi lokal. Beda halnya misalnya dengan di Temanggung, kalau boleh saya membandingkan Mas Senawi ya. Iya. Banyak sekali warung-warung kopi di tingkat desa atau bahkan di tingkat dusun, mereka berani menyajikan ini warung kopi lokal sini. Dan cukup laku. Ukuran laku itu adalah 5 tahun terakhir warung itu masih ada, berarti kan laku. Iya. Ya, persoalan sejak 5 tahun yang lalu sampai hari ini suasana atau wujudnya warung itu ya kayak gitu, emplek-emplek di pinggir jalan kan gitu. Atau jangan-jangan itu memang bagian dari suasana yang dipertahankan ya. Jadi saya punya impian Mas Senawi, kalau teman-teman barista di Magelang coba berkumpul lalu melahirkan atau berani memproklamasikan bahwa Magelang itu punya kopi unik. Sebut aja kopi Merapi atau kopi Merbabu atau kopi Andong yang saya kira tetap berani bersaing dengan kopi kenangan misalnya, atau kopi brew atau kopi-kopi brand itu. Karena kalau itu tidak segera dimulai, lama-lama kita akan dijajah oleh brand-brand lain Mas Senawi. Kira-kira gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Gus Khalil Rahman. Nah, untuk Anda keluarga Fas yang mau bergabung bersama dengan kita kali ini, bersama dengan Gus Khalil Rahman selaku Direktur Lombok Wikarta dan juga Mas Asnawi dari Nangkring dan Karakter Kopi, Anda bisa tanyakan di 081578709640-nya. Kita ke Mas Asnawi lagi. Nah, seluk-beluk usaha mendirikan sebuah kafe ini ya, pasti ini namanya usaha awal-awal. Kalau seperti yang Gus Khalil Rahman tadi sampaikan, ya harus segera dilakukan ya. Nah, ini awal-awal cerita mendirikan atau seluk-beluk mendirikan sebuah usaha ini pasti ada saat itu up and down-nya sebuah usaha ini. Nah, ini bisa diceritakan Mas Asnawi. Baik. Nangkring yang pertama kali kita dirikan sih Nangkring sebelum ada Karena Karakter pasti Kopi. nggak langsung setenar sekarang Iya, kan untuk membangun sebuah 10 usaha. tahun ya, Pak. Jadi membranding sebuah usaha Nangkring dan Karakter Kopi ini butuh waktu dari 2016. 2016. Setelah itu meledaknya ini tahun berapa? Ya 2016 tuh kita baru mulai dan kita awali dari dulu kita ngontrak di deket Untit tuh. Untit yang murni itu angkringan ya, angkringan yang jual hanya nasi sayur 5.000 per porsi tuh. Oke. Awalnya itu. Oh, Terus, jadi berawal dari iya, sana. Awal dari situ, cuman karena itu bisa dibilang ini kan untuk yang cash flow cepat ya. Sementara kita masih punya angan-angan kayak gimana sih punya usaha yang syukur-syukur bisa support dari kita sendirinya tuh ada gitu kan. Tapi juga bisa menjadi batu pijakan ntar ke depan kalau benar-benar nih satu usaha yang menjanjikan gitu. Iya. Akhirnya ketemulah itu. Mulai 2016 tuh kita baru sering jalan-jalan sama istri itu. Dari Magelang, Jogja, Temanggung itu kita hampir 1 minggu tuh bisa minimal 3 kali lah. Itu Semacam tour cafe. survei. Iya, Sekalian survei. betul. Gitu. Survei, nyari temen, pokoknya nyari ilmunya di situ. Iya. Itu kita jalan bisa sampai 2 tahun lah, nginjak di tahun 2017. Itu yang baru jalan kita belajar di kopinya tuh sampai segitunya gitu, nyari Iya. temennya, nyari model kayak gimana ntar kita mau bikin sebuah usaha gitu. Seperti itu sih kira-kira untuk awalnya ya di 2016-17 begitu. Dan mulai nginjak di 2017 tuh di Untit tuh kita udah mulai kenalin dikit-dikit, malam hari kita mulai jual kopi gitu. Ternyata kok sekarang udah mulai bisa dirasakan nih dari kopi yang malam hari itu karena banyak anak yang nongkrong gitu. Awalnya dari sana. Kemudian ngelirik di Penggaron ini yang sekarang kita bangun satu ya sekaligus tempat tinggal kami di sana tuh
ada tempat yang memang sudah lama nggak difungsikan begitu tempat itu. Akhirnya udahlah ini daripada nganggur, Dipakai. ya kita pakai. Tapi itu tempat sendiri atau sewa? tempat sendiri. Tempat sendiri. Oke. Dan itu juga masih konsepnya masih angkringan. Konsep angkringan, tapi kita mencoba untuk mengenalkan kopi lokal. Oke. Kopi lokal. Sekalipun di situ brand-brand pabrikan tuh kita masih tempel, kopi-kopi sobek itu semuanya kita Iya, ada. Kopi masih gunting ada tuh masih ya. ada. Mhm. Gitu. Tapi Oke. kita ngetrik di situ, Mbak, gitu. Jadi kalau kita kasih ya di menunya tuh kopi hitam. Iya. Gitu. Kopi hitam, terus si kopi saset itu juga kita pajang di sana. Cuman Oke. yang kita sajikan bukan kopi sasetnya, kopi hitam punya kita yang kita Oke. sajikan ke pelanggan gitu. Oke. Itu trik yang pertama. Yang kedua juga kita kasih Itu tahun berapa Mas itu, Mas? itu 2000 Sampai sekarang atau baru waktu itu? model kayak gitunya. Ah, ah. Itu cuma 1 tahun. Oke. 2017 nyampe di 2018 atau sekitar 19 lah. Itu mulai menggeser gimana sih caranya kita se-soft mungkin ke Iya. pelanggan tuh nggak bener-bener memberikan edukasi kopinya ini loh yang lokal, yang enak, atau bisa dibilang enak selera ya kembali. Tapi lebih ke menggeser kopi pabrik tapi kemudian memasukkan kopi kita. Tujuannya lebih ke sana. Oke. Begitu. Itu dengan cara yaitu diakalinya di menunya ada, cuman yang kita sajikan kopi kita gitu. Iya. Seperti itu. Itu salah satu langkah yang kita coba bangun. Iya. Tapi kalau untuk tadi kapan sih alhamdulillah tiap tahun tuh memang ada progres ya. Mhm. Cuman di 2019 ini sekaligus kita pernah digandeng waktu itu dengan salah satu orang yang di Kota Magelang, dan kita bikin satu tempat di sana, ada kafe, dan kita juga diberi tempat untuk masuk. Silahkan ngisi untuk ntar lebih fokus di kopinya begitu. Iya. Itu baru jalan setengah tahun dah, alhamdulillah sama Gusti Allah dikasih rezeki corona. Akhirnya selesai lah itu begitu. Dan itu Baik. pandemi corona itu meninggalkan ini yang Yang di kota satu-satunya yang di Nangkring ini gitu. Kalau Oke. kota habis waktu itu. Oh, langsung. Langsung habis. Padahal dari kan itu dekat di kota itu, kebetulan dekat dengan Untit juga, dekat Iya. dengan yang Depkes juga. Oke. Nah, ini Deket kampus. Itu Secara logika itu sudah Harus- pas. udah ketemu. Pas, Oke. pasarnya udah ketemu ya. 6 tahun tuh udah mulai ini keren nih tempat yang dulunya bener-bener kurang diminati, terus kita udah bisa ngegandeng buat meeting sekolahan udah dapet, Oke. Iya. anak-anak nongkrong juga kita udah ketemu nih gitu. Bahkan dari kolega yang bisa dibilang teman-teman nongkrong biasanya udah mulai kita bisa jaring gitu. Udah tahu, sudah mulai tahu gitu ya. Ya, tapi ya gimana lagi gitu kan. Corona. Kita diberikan rezeki seperti itu ya sudah, Iya. kita terima, insya Allah diganti yang jauh lebih baik begitu. Padahal secara place dan space itu udah sangat istimewa. Masuk. Sudah masuk, sudah dapat ini ya. Tapi Secara pasar. zamannya yang tidak pas, yaitu corona. Nah itu tadi ya. Bahkan itu dari si ownernya ya waktu itu kan, karena memang ownernya bisa dibilang udah usianya udah senja ya. Oke. Terus nggak mungkin lagi ngelola usahanya beliau ini yang besar Iya. gitu. Di luar juga aset untuk tempat-tempat yang kemungkinan untuk bisa didiriin usaha yang hampir sama itu memungkinkan Punya banyak. banget. Betul. Punya beberapa tempat. Iya, Oke. kami itu sampai menginjak di 4-5 bulan itu yang sebelum pandemi udah dikasih tahu, Mas, ntar ini tahun depan kelola ini semuanya. Ibu sama bapak udah tinggal, biar pokoknya tinggal menikmati kayak gimana seperti hari ini aja. Bapak nggak pernah nanyain untung berapa, ini berapa, Oke. seperti itu. Dan tempat yang lain udah coba ditunjukin, ntar di sana gitu. Di Magelang, Di Magelang. maksudnya itu. Magelang. Waktu itu yang sudah dicoba 4 bulan di kota Magelang itu, space-nya ruang ukuran berapa? Kalau itu ya lumayan, itu bentuknya Rumah. rumah-rumah joglo itu. Oke. Rumah-rumah joglo emang lawasan, dan kita yang konsepnya kopinya tradisional, tapi konsep tradisional, cuman menu-menu kopinya dikombinasi sama menu yang ya modern lah begitu. Barengan jualan makanan lain nggak? Maksudnya seperti nasi atau Iya. roti? Iya. Oke. Karena konsep sebelumnya kan tempat itu resto ya. Tempat Iya. itu resto, cuman Oh, memang pernah dipakai untuk resto? masih beroperasi, cuman
dari ownernya tuh kepingin di situ ada kopi karena eranya mungkin sudah mulai meranjak ke kopi kan. Udahlah akhirnya kalau nggak salah waktu itu pernah ketemunya di pameran kan. Saya lagi buka pameran di Bakorwil, ketemu dan dikasih kontak, tolong hubungi saya Mas, ntar main ke rumah begitu. Ternyata saya diajak berjabat tangan untuk tolong ini manfaatkan tempat ini begitu. Artinya resto itu masih tetap jalan. Masih. Lalu jenengan bikin kopi baru di situ. Iya. Dan 4 bulan itu jalan oke. Oke, 4 sampai Positif. setengah tahun. Iya, positif. Luar Corona. biasa ya. Ternyata Jadi kalau nggak ada corona Mas Asnawi udah miliarder Mas. sudah jalan sekarang ini ya. Tapi ya itu tadi jatuh bangun jadi up and down-nya sebuah usaha dengan seluk-beluk yang ternyata tidak mudah ini ya untuk memulai sebuah usaha tadi. Kalau masih ada semangat, ada tekad, ini insya Allah niatnya Ya, pasti jadi pasti ini dapat. ya. Dan juga terbukti akhirnya bisa berkembang sampai dengan sekarang ini ada brand nangkring dan juga karakter kopi. Nah, untuk cara pembuatannya ini Mas Asnawi, tadi kan Mas Asnawi juga sampaikan kita nggak ada basic untuk food and beverage-nya, untuk ilmu ala-ala baristanya, tapi alhamdulillah ya jalur langitnya juga main juga ini ya. Jadinya tiba-tiba saja bisa ini jalannya ada. Untuk pembuatannya sampai dengan sekarang ini masih dipegang sama Mas Asnawi sendiri atau sudah ada anak buah barista lain misalnya? Kita sih dari awal emang bisa dibilang udah mulai mencoba untuk profesional. Jadi nggak segala sesuatu dari A sampai Z kita kerjain sendiri. Sekalipun kita terjun ya. Jadi kita membiasakan ya udah ini kita mencoba nggak sekedar bisnis ala-ala, sekalipun kecil bisnisnya ukurannya, tapi kita sudah memposisikan ada memang SDM yang punya tanggung jawab di sana secara khusus begitu. Itu sejak angkringan sudah seperti itu. Cuman kalau di kopi sendiri karena agak beda ya. Jadi 2016-17 tuh tadi saya lebih ke tour cafe, terus nyari orang-orang yang punya knowledge di kopi. Saya memang sering gitu main ke sana, saya kuras ilmunya begitu. Terus ikut kelas-kelas, ya ikut kelas barista, ikut kompetisi-kompetisi di kualitas kopi kayak gitu-gitu. Itu yang kita ikuti sampai ya mungkin bisa dibilang sampai hari ini sih. Tapi kita masih selektif untuk sekarang-sekarang. Apa yang masih relate kita ikuti, apa yang perlu udahlah ini stop aja sampai sini begitu. Kira-kira seperti itu untuk yang basic keilmuannya di bidang kopi sendiri. Kalau boleh minta bocorannya dikit Pak Mas Asnawi. Mas Asnawi itu kalau kopi yang disajikan itu misalnya sama-sama robusta gitu, satu jenis harus fix atau kadang dicampur dari berbagai jenis sama robusta atau sama arabica gitu. Oh baik, kalau itu biasanya kita tergantung dari kualitas bahan baku dulu atau kedepannya ini mau difungsikan untuk apa juga. Kalau contoh nih satu hal produk kami yang di situ yang kita pakai brand Fine Robusta itu pure satu varietas Robusta dengan satu varietas ya jenisnya Robusta, varietasnya juga varietas yang sama dengan olahan yang sama juga. Jadi keterangan di situ sudah sangat lengkap, bahkan sampai di proses sangrenya juga level sangrenya itu sama begitu. Nah ini tentu kalau dengan satu itu memunculkan ya tadi karakter yang akan kita keluarkan apa. Kembali karakter, tujuan karakter di situ. Lagi-lagi jualan rasa, Mbak. Iya. Bukan jualan kopi, Mas Asnawi. Ya udah bener. Karena kalau kita mau jualan kopi tidak seperti Mas Asnawi, ya berarti kan nanti jatuhnya kopi saset kan? Iya. Kira-kira gitu. Jadi kualitas, kekuatan dan juga keunikan rasa itu harus betul-betul dijaga. Benar sekali. Nah, untuk Anda keluarga Fas yang mau bergabung, silakan manfaatkan melalui 0815 78709640-nya. Sudah ada yang bertanya, tapi kita tahan dulu keluarga Fas ya. Akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Dialog UMKM Magelang, hanya dari 90.1 Fas FM Magelang.
Kembali lagi keluarga Fas Dialog UMKM Magelang masih bersama dengan Nisa dan Gus Solil Rohman selaku Direktur Lembu Wikarta dan Mas Asnawi keluarga Fas dari Nangkring dan Karakter Kopi. Anda bisa tanya dengan beliau seluk-beluk atau kopi yang khas atau yang spesial dari kopi. Karena kalau ngomongin kopi keluarga Fas nggak akan selesai sampai dengan 1 jam ini ya. Satu hari nggak ada habisnya. Nggak Mbak ada Nisa. habisnya. Apalagi kalau sudah datang langsung ke sana pasti tambah lama lagi ini. Apalagi kalau sudah merasakan. Nah, Enak ini ya? sudah langsung di tester ini sama Gus Solil Rohman. Karakter kopi. Baik, sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Ada dari siapa ini, Mbak Dewi. Mau tanya untuk alamat Nangkring Cafe ini di mana? Terima kasih. Bisa diinformasikan lagi, Mas Asnawi. Oke, untuk pendengar Fast FM ya tentunya bisa langsung datang di Nangkring Cafe dan Karakter Kopi yang buka setiap hari kecuali hari Selasa ya. Ini di Sawangan tepatnya 4 km dari Jalan Blabak Boyolali Ya, Dari Dari pertigaan. dari pertigaan lampu merah itu 4 km ke atas, tepatnya kanan jalan mulai masuk perbatasan antara Kecamatan Sawangan dan juga Kecamatan Mungkit begitu. Kanan jalan ya tepatnya. Sangat accessible karena di pinggir jalan. Iya, betul. jadi sudah Gampang bisa diakses. kita cari di sosial medianya Sosial juga. media. Teman-teman juga bisa tuh kepo kalau Nangkring di IG-nya di _nangkring atau karakter kopi juga karakter.karakterkopi@gmail.com gitu. Baik. Di Google Map juga ada. Dan kita kenalan dulu Siap. juga ini tadi ada karakter kopi. Jadi selain usaha mendirikan kafe Nangkring tadi, Mas Asnawi juga membuat sebuah usaha dengan kopi bubuknya yaitu Oke. karakter kopi ini. Nah, biasanya kan ada komunitasnya juga. Iya. Berarti ya sudah ada komunitasnya pecinta untuk karakter kopi ini. Kalau pecinta hari ini sih untuk kita nggak bikin ya atau belum bikin tepatnya kali ya, belum bikin Nanti khusus akan untuk lahir yang dengan sendirinya. Iya. taruhlah maniaknya karakter kopi sih enggak atau belum lah hari ini. Cuman kita memang di samping jualan di outlet kami itu yang langsung siap saji ya, itu kita juga melayani produk dalam bentuk roasted bean atau yang bentuknya masih bijian ya, roasted bean atau juga siap untuk konsumsi yang udah di ground atau udah dibubuk begitu. Nah, itu kita juga punya beberapa varian. Kalau yang Fine Robusta ini memang grade yang paling bagus yang setiap tahun kita ajukan nilai skor kualitas biji kopinya dan itu ikut kompetisi di Jember setiap tahun. Setiap tahun. Event tahunan di Jember itu ya. Kalau tempatnya itu tempatnya bisa pindah-pindah, cuman penyelenggaranya itu dari Puslit Koka Jember gitu. Oke. Nah, ini skor tiap tahunnya tuh keluar dari kebun kita itu. Itu yang menjadi tolok ukur ini perlu perbaikan apa sih untuk tahun ke depan? Apakah kebunnya harus diperlakukan seperti apa? Nah, ini salah satu kita mengacu dari kontes ini KKSI namanya atau kontes specialty coffee-nya Indonesia. Begitu. Baik, jadi setiap tahunnya selalu harus meningkat nilai dari skor untuk kopinya ini, Gus. Nah, biasanya juga kan untuk memasarkannya, jadi di awal-awal. Jadi Nangkring dulu, kafe waktu itu, setelah itu kepikiran kenapa nggak bikin kopi bubuknya ini. Sampai dengan sekarang ini cara pemasarannya bagaimana, Mas Asnawi? Kalau pemasaran yang kopinya sih kita beberapa kan sering ikut di gelar pameran. Ya, itu yang jelas di pameran. Terus beberapa sih kita punya teman yang memang ngebantu retail ya, beberapa teman ngebantu retail untuk jual setiap harinya di beberapa lokasi yang udah kita sebar begitu. Oke. Nah, dan sebenarnya kita punya ini yang masih menjadi satu pengharapan di tahun ini, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Amin. Ya, disebutkan saja Mas Asnawi. Kebetulan karakter kopi itu gandeng dengan Ansor Gerabak ini. Jadi dari Ansor itu masuk untuk ke depan
ingin menyajikan satu kopi yang itu spesifik ya untuk teman-teman yang bisa mungkin ke depan akan di branding dari Ansor sendiri ya. Ansornya. Nah, cuman memang belum nemu nih nama apa yang kira-kiranya bisa gampang untuk didengar dan gampang untuk menarik konsumen. Tapi itu yang sesegera mungkin Bismillah akan kita realisasikan dari produk karakter kopi lah gitu. Oke, mantap itu Pak. Baik, jadi bertambah tahun selalu ada progres ke depannya untuk melebarkan sayap lagi, mengepakkan sayap lebih tinggi lagi ya. Jadi sampai dengan saat ini tantangan yang dihadapi ini apa saja Mas Asnawi? Tantangan yang paling utama bahan baku terus terang. Jadi semakin kita uh, ya mengembangkan sayap tadi, Iya. otomatis kan permintaannya semakin bertambah. Semakin bertambah Nah, meningkat. sementara petani itu kan nggak bertambah-tambah, lahan juga segitu-gitu adanya. Oke. Artinya kita harus bergelut dengan pengusaha lain dan orang yang hari ini mencoba untuk bisa dibilang mengcopy paste usaha orang lain juga banyak. Oh lihat Iya. kopi keren nih, ya udah kita terjun di kopi. Oh di situ sukses di kopi, ya udah kita jalan. Dan itu nggak menutup kemungkinan pengusaha-pengusaha baru dengan semangat baru dengan modal yang lebih oke. Nah udah itu artinya peluang untuk fight itu di luar semakin terbuka lebar. Ini salah satu kesulitan terbesar sebenarnya. Gitu. Kalau untuk pemasaran kita rasa ya di dunia apapun bisnisnya sepertinya tidak akan ada istilah ini udah tinggal metik, kayaknya ya semuanya muter aja tiap Iya. mau tidur ya mikir, bangun tidur ya mikir, seperti itu. Bagaimana juga ikhtiarnya harus tetap jalan terus. Betul, Iya, seperti dan kalau misal lihat ini secara pribadi misalnya melihat sosok Mas Asnawi kan giat kerja kerasnya sesuai dengan karakter kopi. Kalau Oke. bikin seorang barista kan memang harus penuh effort ini untuk Iya. bikin kopi. Cita rasanya setiap hari selalu beda juga kalau seorang barista soalnya. Nah, tadi kan kita sempat dengar ya awal berdirinya, setelah itu juga untuk up and down-nya, titik terendahnya sudah pernah mengalami. Nyaris misalnya sepi pembeli, kafe sepi atau seperti apa Mas Asnawi? Iyalah, Kena corona. bahkan ya mungkin lepas corona pun juga kita masih sering evaluasi kan ya. Jadi bahkan kalau di tempat kami itu bisa dibilang 1 atau 2 bulan tuh kita meeting sama anak-anak itu, terus kita cari nih menu yang kita evaluasi dari menu dulu. Menu yang nggak pernah keluar atau jarang keluar tuh Iya. menu apa. Ini kita evaluasi kenapa gitu. Udah ketemu. Kalau ntar misalkan dari pelayanannya kita udah perbaiki tetap nggak keluar, berarti minat dari pembeli kan nggak ada. Iya. Kita ganti tuh yang baru, kita nyari lagi yang kira-kiranya lebih fresh apa begitu. Tapi kalau semua upaya udah coba kita perbaiki, lini ke lini udah kita coba cek, kok ternyata masih belum juga nemu, ya kadang kita ngobrol, walah apa kita kurang sedekah apa ya, kok ini Kembali Betul, lagi itu. ini betul ya. apa kurang Jadi inget gitu. jalur langitnya juga Jalur langit harus menembus batas ini. Nah, sudah ada yang bergabung juga bersama dengan kita siang hari ini. Assalamualaikum, salam kenal Mas Asnawi dan juga Gus Maman. Yang ingin saya tanyakan, apakah Mas Asnawi ini membuka sebuah pelatihan untuk barista atau mengenal tentang kopi ini? Terima kasih, tidak disebutkan dari siapanya ini. Siap. Kalau untuk pelatihan sendiri sih kita beberapa memang pernah digandeng ya, kayak di PKBM atau PKW tepatnya. Di PKW Kota Magelang tuh beberapa kali di setiap tahun tuh kerjasama sama kami untuk ya mentransfer ilmu untuk khususnya Iya. di bidang kebaristaan dan kewirausahaan ini untuk anak-anak. Dan beberapa tahun sebelumnya juga kita memang ada kelas khusus biasanya sih per 5 orang begitu ya, 5 orang yang supayanya lebih intens Iya. ilmunya bisa kita transfer ke teman-teman calon barista begitu. Dan tentunya ya dengan kuota yang kecil, waktu yang lebih intens ini untuk anggaran pembiayaannya memang agak berbeda dengan bentuk kelasnya yang lebih Betul, besar ya. Iya. gitu, seperti itu.
Baik, terima kasih Mas Asnawi ya. Dan untuk Anda keluarga Fas ya, karena hampir di jam 2 siang tidak terasa ternyata. Tapi sebelumnya kita juga mau tanya lagi ini ditambahkan. Sampai dengan sekarang ini 2025, Ya. berarti sudah berapa karyawan ini ya Mas Asnawi? Sekarang ada 8. Alhamdulillah, Luar ini biasa. luar biasa kan Gus, Iya. nih tertarik Tidak untuk sia-sia buka 10 tahun. warkop ini, warung kopi kalau di Payaman ini ya. Nah, Mas Asnawi sampai juga di penghujung waktu karena waktunya hanya 1 jam. Seperti yang kita bilang, kalau kita ngobrol kopi ini memang nggak ada Nggak ada selesainya. habisnya. Ternyata kopi ini juga menumbuhkan banyak sekali inspirasi, ide-ide tentunya. Harapannya ke depan untuk nangkring dan karakter kopi, Mas Asnawi. Tentu kalau pengharapan ya tentunya sukses ya, atau bisa mencapai impian yang utamanya kami. Tapi yang tidak kalah penting sebenarnya dari munculnya usaha kami itu, kita lebih fokus di penguatan diri dan juga lingkungan sebenarnya. Khususnya kalau di tempat asal kami yang dari Losari itu, harapannya bisa mengakomodir pelaku-pelaku petani kopi yang Iya. ada di sekeliling, yang bisa kita ajak untuk bekerja sama. Artinya kami tumbuh, masyarakat juga ikut tumbuh begitu. Harapannya seperti Kalau untuk tempat usaha outletnya di Nangkring dan juga karakter kopi, ya tentunya bisa lebih menjaring peluang usaha atau peluang lapangan kerja ya dari sekeliling, yang bisa kita mengurangi lah, membantu pemerintah ya, nggak kayaknya doanya seperti itu. Membantu pemerintah. Ya betul itu. Cuma Syukur-syukur pemerintah kadang tidak mau mengakui. Maunya pemerintah itu ketika ada pengusaha UMKM yang sudah menghasilkan, cepet-cepet bayar pajak. Ya, itu tadi ya. Baik, terima kasih Mas Asnawi Siap, untuk sama-sama. waktunya. Sebagai closing juga, pesan untuk keluarga Fas atau para pelaku UMKM ini Gus. Ya, terima kasih Mas Nawi, terima kasih Mbak Nisa, dan terima kasih pendengar Fas FM, keluarga Fas dimanapun Anda berada, yang tetap setia mendengarkan dialog UMKM. Pertama, ini kopi adalah baru bergeliat. Ya. Artinya kan belum ada 40 tahun kan. Baru sekitar 25 tahun, artinya potensinya untuk meningkat 2, 3 sampai 10 kali lipat itu masih sangat terbuka. Apalagi hari ini minuman-minuman yang hasil pabrikan, saya kira lama-lama akan kegeser dengan minuman-minuman yang lebih fresh. Ya. Karena semakin ke sana masyarakat itu semakin terdidik, semakin teredukasi, dan semakin pilih-pilih mencari minuman yang betul-betul sehat. Artinya Mas Asnawi dengan 10 tahun yang sudah bekerja dan bergerak itu terbuka kemungkinan untuk terus mengembangkan sayap dan juga membuka gerai-gerai di kecamatan lain, bahkan di kota lain. Lalu yang kedua yang saya tertarik dengan kopi itu, dia mau tidak mau harus bekerja sama dengan petani dan mengedukasi tentang pentingnya petani dalam menanam kopi itu, ya serius lah kira-kira gitu. Tidak seperti asal tanam, hari ini tanam kopi lalu ditunggu 3 tahun tinggal metik, enggak juga. Karena kopi itu membutuhkan karakter dan sentuhan-sentuhan khusus dan membutuhkan perawatan yang tidak beda halnya dengan misalnya padi atau tanaman lain. Lalu yang ketiga, saya mengulang yang saya sampaikan tadi, bahwa Magelang ini punya karakter-karakter kopi yang layak untuk dipublikasikan, layak untuk dibrandkan lah kira-kira gitu. Karena selama ini yang sering terjadi, kopi-kopi Magelang itu kan dijual curah kan Mas. Ya, betul. Jika kita punya brand yang kuat dan kita bisa bersaing secara harga Mbak Nisa, Iya. kita tidak perlu lagi merasa kesulitan
harus mencari kopi atau bahan bakunya karena sesungguhnya itu ada. Makanya lagi-lagi antar barista, antar pengusaha kopi atau penjual kopi yang ada di Magelang itu tidak bisa berpakung tangan sendiri, harus terus berkolaborasi. Toh Ya. ceruknya sama, Ya. sama-sama menjual kopi untuk menyajikan rasa dan suasana. Kira-kira gitu Mbak Nisa. Terima kasih. Terima kasih Gus Solil Rohman selaku Direktur Lembu Wikarta dan juga Mas Asnawi dari Nangkring dan Karakter Kopi. Insya Allah juga mengalir terus rezekinya, ini sukses selalu. Amin, amin. Salam untuk rekan-rekan di Nangkring dan Karakter Kopi. Itu tadi keluarga Fas ya, bersama dengan Mas Asnawi dan juga Gus Solil Rohman, dialog UMKM Magelang tentang Nangkring dan Karakter Kopi, persis seperti seduhan kopi yang hangat ini ya. Jadi nikmati proses langkah hidupnya. Salam sukses juga untuk keluarga Fas, dialog UMKM siang hari ini keluarga Fas dari kawasan Tegalrejo Magelang. Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.